Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, tahukah kalian gambar apakah ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar dari peta Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di sini ada gambar dan bentukan-bentukan yang berwarna hijau, kemudian ada yang hijau muda, ada warna kuning, juga ada warna merah. Nah, ini menunjukkan daerah atau wilayah kepulauan anak-anak, wilayah daratan yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali ya. Di sini ada Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Nah, yang warna hijau kecil-kecil ini juga merupakan pulau anak-anak. Karena ini terlihat di peta, jadi terlihatnya sangat kecil. Nah, menurut kalian jarak antar pulau jika dilihat dari peta ini jauh atau dekat? Jika kita melihat dari gambar peta ini seperti dekat ya anak-anak, tapi sebenarnya jaraknya sangat jauh. Jadi antara satu pulau ke pulau yang lain, kita menyeberangi laut atau daerah perairan. Nah, jadi yang warna biru ini merupakan perairan atau laut. Nah, dari pulau-pulau ini kira-kira kondisi penduduknya seperti apa ya? Apakah sama semua ataukah berbeda-beda? Kemarin anak-anak sudah belajar bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Nah, contohnya seperti suku Asmat dan suku Dani dari daerah Papua, kemudian ada suku Tengger dari daerah Jawa Timur. Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Di Indonesia ada banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan juga budaya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat di Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, jadi para pedagang yang melintasi di Indonesia, mereka ada yang datang, kemudian menyebarkan agama, adat istiadat, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Berikutnya, kondisi negara kepulauan. Jadi di Indonesia ada banyak sekali pulau seperti pada peta tadi ya anak-anak. Nah, kurang lebih ada 13.466 pulau di Indonesia. Nah, banyaknya pulau ini menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau yang sama atau sebagian akan tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Jadi, masing-masing pulau akan memiliki suku bangsa yang sendiri-sendiri. Jadi, ada banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda antar pulau di Indonesia. Faktor selanjutnya adalah perbedaan kondisi alam. Nah, jadi karena negara Indonesia ini sangat luas dan tiap-tiap pulaunya juga dibatasi oleh lautan, jadi setiap daerah itu memiliki cara tersendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Misalnya di daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan, masyarakat akan memilih mata pencaharian atau bekerja yang berkaitan dengan alam pegunungan. Contohnya sebagai peternak atau petani sayur. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pantai akan lebih banyak memanfaatkan laut karena dekat dengan laut. Jadi ada banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah kota, tidak mungkin kan untuk menjadi nelayan. Nah, masyarakat kota akan cenderung untuk membuka usaha, kemudian bekerja di kantor, ataupun bekerja di pabrik. Nah, di Indonesia sendiri, ini disebut sebagai negara vulkanis anak-anak. Kenapa? Karena di Indonesia ada banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung yang bukan berapi. Berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat. Nah, kemudian sarana transportasi dan komunikasi akan memudahkan masyarakat untuk berhubungan
dengan orang lain. Sebaliknya, jika sarananya terbatas, akan menyulitkan masyarakat untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kondisi seperti ini akan menyebabkan keragaman yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu perubahan baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Misalnya, di masyarakat perkotaan. Nah, biasanya masyarakat perkotaan ini lebih mudah untuk menerima orang asing atau budaya lain yang masuk. Sebaliknya, masyarakat yang ada di pedalaman biasanya sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Mereka cenderung untuk mempertahankan budaya sendiri. Nah, anak-anak, itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerah kalian? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerah kalian berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Nah, keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Kita dapat menerima keragaman itu. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Indonesia memiliki ribuan suku bangsa. Suku bangsa ini termasuk bagian dari keragaman yang ada di wilayah Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah di Kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Nah, berikut ini Bu Nova sertakan daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Anak-anak juga bisa melihatnya di buku kalian halaman 25 sampai dengan 26. Nah, dari tabel tersebut terlihat ya anak-anak betapa banyaknya, betapa kayanya suku bangsa di Indonesia ini. Dalam satu provinsi saja bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun semua suku bangsa ini dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Selain suku bangsa, ada juga tentang bahasa anak-anak. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi keragaman suku bangsa yang ada banyak tadi itu menghasilkan bahasa daerah yang bermacam-macam. Jadi tiap daerah-daerah itu berbeda. Contohnya kita tinggal di Pulau Jawa. Bahasa daerah kita salah satunya adalah bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa yang ada di kota kita, kota Kediri, itu berbeda dengan bahasa Jawa yang ada di mungkin daerah Malang ataupun di daerah Surabaya. Jadi meskipun sama-sama bahasa Jawanya, mungkin logatnya atau dialeknya berbeda. Namun, perbedaan yang ada ini akan disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi ketika kita bepergian ke luar pulau, misalkan ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Bali atau Pulau Papua, nah nanti kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana dengan bahasa Indonesia. Berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia bisa kalian lihat di tabel halaman 32 sampai 33. Anak-anak, bahasa daerah tersebut jika tidak kita lestarikan, maka lama-kelamaan akan terancam punah. Nah, jadi berikut ini ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Jadi jangan malu kita sebagai orang Jawa untuk menggunakan bahasa Jawa. Kemudian menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi mungkin logatnya sedikit berbeda, kita tetap harus menghargai, jangan diejek. Selanjutnya, mau mempelajari bahasa daerah lain. Nah, selain kita bangga dengan bahasa kita sendiri, kita boleh mempelajari bahasa dari daerah lain. Mungkin anak-anak tertarik untuk belajar bahasa Sunda atau yang lainnya. Kemudian tidak menghina bahasa dari daerah lain. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Semua perbedaan yang ada di antara kita, termasuk suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya, dapat kita jadikan kekayaan atau keberagaman bangsa yang bisa membuat bangsa Indonesia ini kuat. Nah, berikut ini ada sikap persatuan dan kesatuan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita mau berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa ataupun bahasa. Jadi kita berteman dengan semuanya.
Kemudian menghormati teman yang sedang beribadah. Jadi jika ada teman lain yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Jadi harus saling menghargai dan menghormati. Berikutnya, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Jadi kita harus menghargai, tidak boleh menggampangkan, tidak boleh meremehkan ataupun merendahkan. Misalnya terhadap petugas kebersihan. Ketika kita di jalan, kita menemui seorang petugas kebersihan. Jangan seenaknya kita untuk membuang sampah di situ, meskipun ada petugas kebersihan. Jadi kita harus saling menghargai. Sekarang kita akan belajar tentang menggali informasi dalam sebuah teks. Anak-anak, dalam sebuah teks biasanya akan mengandung informasi penting. Informasi penting ini adalah apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk dapat mengetahui informasi penting ini, kita harus memahami isi teksnya dulu. Nah, memahami isi teks ini bisa dilakukan dengan menentukan ide, gagasan pokok, atau ide pokok yang ada dalam setiap paragrafnya. Ide pokok ini merupakan inti dari paragraf itu. Jadi apa sih yang ada dalam paragraf itu? Intinya apa? Nah, itu nanti ada di ide pokok. Biasanya ide pokok ini ada di awal, di akhir, ataupun awal dan akhir dalam sebuah paragraf. Seperti yang sudah anak-anak pelajari kemarin dengan Bu Nila. Hari ini anak-anak akan mencoba untuk mencari ide pokok dan menggali informasi dari sebuah teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah yang ada di halaman 30. Nanti jawabannya bisa kalian tuliskan di halaman 31 ya. Jika sudah selesai, kalian bisa melaporkan ke Bu Nova ataupun Bu Nila. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.